Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Khusus para pengurus masjid dan juga tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Suatmo dan lain-lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus masjid dan kepada jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah, kesempatan malam hari ini di malam minggu kita bertemu kembali dan dipertemukan oleh Allah di ruangan yang mulia ini di Masjid Al-Husna untuk sama-sama mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini Allah balas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya, dan dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Halaman 522, judul baru. Judul yang lalu masalah budak, udah selesai itu, panjang lebar. Nah sekarang halaman 522, judulnya keutamaan ibadah pada waktu berkecamuknya fitnah. Keutamaan ibadah, halaman 522, keutamaan ibadah pada waktu berkecamuknya fitnah. Maksud fitnah di sini kekacauan. Kekacauan, ada mungkin pertempuran, perang saudara. Walhasil yang membuat kekacauan ini. Nah, di dalam Islam kita tetap disuruh konsekuen, tetap disuruh beribadah begitu. Jangan ikut-ikutan ya. Nanti banyak orang menjarah, ikut lagi menjarah. Tidak bisa kok cara begitu. Jadi kekacauan yang terjadi di masyarakat jangan sampai mempengaruhi ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai mempengaruhi kelurusan kita kepada agama Islam. Boleh jadi dia ibadah juga kerjakan, tapi ketika ada kekacauan diikut serta. Inilah yang jadi masalah. Maka dari itu disuruh tetap berada di jalur agama walaupun ada kekacauan. Seperti yang terjadi sekarang di negeri-negeri Arab, perang saudara. Perang saudara di mana-mana, mulai di Yaman, Syria, Irak, dan bukan main ya. Jadi di sana sini pembunuhan, pertempuran. Nah, di sini disuruhlah seorang muslim untuk tetap yaitu istiqomah melaksanakan ibadah. Ini judulnya keutamaan ibadah pada waktu berkecamuknya fitnah. An Ma'qil bin Yasarin An Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, rawahu Muslim. Artinya Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah di tengah keramaian, keramaian perang, keramaian fitnah, maksudnya kekacauan di sana sini. Nah, ibadah pada waktu itu adalah bagaikan hijrah kepadaku. Pahalanya sama dengan dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pahala hijrah dari Mekah ke Madinah ya begitu tinggi. Karena pada waktu itu kan umat Islam nggak bisa berkembang di Mekah. Di Mekah mereka dimusuhi, nggak bisa ibadah. Akhirnya Allah suruh hijrah ke Madinah. Nah ini hampir sama ini. Bila mana di suatu tempat ada kekacauan, maka tetap dia nggak ikut kekacauan tersebut.
dia tetap istiqomah lurus, nah itu pahalanya sama dengan pahala hijrah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, hijrah bersama Nabi. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis. Satu, anjuran untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di saat terjadi banyak kekacauan seperti fitnah atau kacau balaunya berbagai urusan. Sebab pada saat yang demikian kebanyakan manusia pasti akan lalai. Ya, paling kurang dia ikut serta kacau. Ya, ini yang berat. Kadang-kadang mereka ikut serta berbuat, yaitu perbuatan mengacau. Misalnya seperti dulu tuh di Jakarta itu pada menjarah, ikut menjarah. Yang serem ketika menjarah suatu gedung terjadi kebakaran, mati di situ yang menjarah. Berat dah. Ya, jadi dia mati bukan lagi baik, mati lagi menjarah. Walaupun itu harta orang non muslim, gak bisa kita berbuat sewenang-wenang. Jadi tetap kudunya istiqomah, walaupun kacau balau. Jangan ikut-ikutan. Tanya dulu ya orang yang ngerti apakah ini boleh kita ikut-ikutan atau tidak, ya, supaya kita selamat gitu. Nomor 2, hijrah ada 2 macam. Pertama, hijrah zahiriyah. Maksudnya hijrah zahiriyah secara lahir, hijrah pindah ke zaman Nabi dari Mekah ke Madinah. Memang ada perintah Allah dan perintah Nabi. Itu namanya hijrah zahiriyah. Artinya hijrah secara lahir, nampak sekali begitu. Ya, dikatakan yang dari secara etimologi, ya, secara bahasa, artinya perpindahan dari satu negara ke negara lain. Jadi hijrah menurut bahasa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di masa Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan secara syarak adalah sebagaimana yang disebutkan di atas, ya. Yaitu yang di atas ya tadi ada hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik pindah suatu negeri ke negeri lain. Ada di kita transmigrasi, hijrah juga, tapi bukan karena agama itu, karena ekonomi lah. Ya, yang dari zaman Pak Harto dulu kan digalakan itu hijrah, transmigrasi. Sekarang nggak kedengeran lagi ya. Zaman Pak Harto digalakan banget itu transmigrasi, ada yang ke Lampung. Maka banyak penduduk dari Jawa ke Lampung banyak. Ya nggak apa-apa itu, semuanya tanah Indonesia. Ya, ngumpul-ngumpul di sini sempit-sempitin aja. Boleh, itu nggak ada masalah itu untuk mengembangkan ekonomi. Ya. Boleh-boleh aja. Cuman bukan disebut hijrah menurut agama. Ya. Jadi hijrah menurut agama karena ketika di suatu tempat tidak bisa ibadah, terpepet, tertindas, ada di sana tempatnya leluasa begitu, nggak ada penindasan, ya kita pindah demi agama. Nah itu namanya hijrah secara syariat, ya, secara zahir. Hijrah yang kedua, hijrah ma'nawiyah, ya, hijrah ma'nawiyah dalam kurung abstrak. Artinya hijrahnya itu perbuatannya, tapi orangnya tetap di situ. Nih, yang berarti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah menuju sesuatu yang diperintahkannya. Anggap dulu seseorang nggak sholat, ayo hijrah. Yang tadi nggak sholat, sholat. Anggap dulu dia berbuat yang haram, ayo hijrah. Maka berbuat yang halal, yang disuruh. Nah itu yang masih ada itu sampai sekarang. Dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, tetap kita masih disuruh hijrah ma'nawiyah. Artinya pindah dari perbuatan buruk ke perbuatan bagus. Ini hijrah ma'nawiyah abstrak.
yang berarti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah menuju sesuatu yang diperintahkannya. Dengan demikian, jika ada orang yang pergi dari negaranya dan ia tetap teguh dalam beribadah kepada Allah, maka ia adalah orang yang hijrah atau menuju Allah dan Rasulnya. Yang penting dia berpindah untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun fisiknya, tubuhnya enggak hijrah, tetap di Jakarta, tapi perbuatannya hijrah. Yang tadinya preman jadi orang baik. Terus kesimpulan nomor 3, anjuran untuk berpegang teguh kepada agama Allah demi melindungi diri dari berbagai macam fitnah, bermacam kekacauan ya, dan kehancuran. Jadi apapun keadaannya, tetap agama pedoman kita. Apapun keadaannya, tetap agama nomor wahid, tetap agama paling mahal. Ya, itu nggak bisa dibandingkan tuh agama dengan sesuatu dunia, karena dia paling mahal. Ya, apapun keadaannya, agama nomor wahid. Begitu. Walaupun keadaannya kacau, walaupun keadaannya banyak fitnah, tetap agama nomor wahid. Itulah ajaran agama Islam. Ya. Baik, di halaman sebelahnya itu judul baru. Nah, ini masalah tentang muamalat ini. Apa itu muamalat? Ya, bertransaksi, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Ada judul di sini, halaman 523, keutamaan memudahkan urusan dalam bermuamalah. Maksudnya ini keutamaan artinya fadilah, kelebihan. Kelebihan di dalam agama seseorang ketika jadi pedagang, ketika jadi pembeli. Jadilah pedagang dan pembeli yang gampangan, begitulah bahasa saya. Orangnya gampangan, enggak mencari-cari kesulitan, gitu. Memudahkan orang lain. Karena kan memang agama Islam itu menyuruh mudahkanlah, jangan disusahkan. Itu ajaran agama Islam. Nah, sampai-sampai masalah dalam urusan bermuamalah, urusan jual beli. Jadi jangan keras kepala begitu, wangkeng atau apalagi namanya itu. Jadi ya baik-baiklah antara penjual dan pembeli. Mungkin untung nggak banyak, ya biarinlah, niatin untuk menolong, sehingga ntar di jualannya dapat pahala. Ya, dia ingin mendapat pahala nih dalam berjualan. Dia niat ingin memberikan pertolongan kepada orang lain, agar orang lain mudah mendapatkan kebutuhannya. Niatnya begitu, ya dapat pahala itu berdagang, walaupun dapat untung juga. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Arti Allah Maha mengetahuinya, Allah akan balas. Bukan sekedar tahu, semuanya Allah Maha tahu. Cuman pengertian yang benar bahwa Allah Maha mengetahui, artinya nanti akan dibalas. Kalau itu perbuatan baik, balasannya pahala. Perbuatan buruk, balasannya siksa. Kan begitu. Nah, di sini nih yang berkenaan dengan judul kita ini, yaitu apa saja kebajikan. Baik kebajikan di dalam bisnis, kebajikan dalam jualan, kebaikan di dalam membeli, itu semuanya Allah tahu dan nanti Allah akan balas. Ya, sebagai contoh nih, nanti timbangan jangan dikurangin, kalau perlu lebihkan. Dagang daging misalnya kan, tambahin lagi sedikit, begitu bagus. Nah, jangan dikurangin tapi dilebihkan. Itu namanya gampangin. Ini kadang-kadang mungkin disusahin orang, dikurangin. Ya curang dia. Kalau dia beli nih pedagang, dia ingin penuh. Kalau dijual aja ada dikurangin. Wah, ini mau menang sendiri ini. Ini namanya curang ini. Nanti ada ayatnya itu. Jadi apa saja ini dan apa saja kebajikan. Jadi agama Islam begitu hebat. Apa saja kebaikan, yang penting itu membawa kebaikan. Apa saja
kebaikan yang kamu kerjakan, yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, artinya Allah akan balas, termasuk kebaikan di dalam jual beli. Nah, ini salah satu contoh kebaikan ini. Jangan kurangin takeran, jangan kurangin timbangan. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Hai kaumku, cukupkanlah takeran dan timbangan dengan adil. Ini zaman dulu ini, cuman saya lupa nih Nabi siapa ini pernah berbicara kepada umatnya, ya. Maka umatnya ini diajak oleh Nabi tersebut untuk, wahai kaum, katanya, kamu ini kalau naker, kalau nimbang, jangan dikurangin. Yang bagus cukupkanlah. Akan lebih bagus lagi kalau dilebihkan, supaya meyakinkan. Hai kaumku, cukupkanlah takeran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia, merugikan timbangan, merugikan takeran, merugikan ukuran, merugikan untung, apa itu, angka-angka. Ya, itu maaf seperti di perusahaan, di kantor, ya, ntar ada angka-angka digelembungkan, aturan pengeluarannya 1 juta ditulis 1.200.000 begitu. Ntar dapat untung 200, padahal budgetnya emang dibutuhkan 1 juta, tapi dibesar-besarkan itu sama aja, itu curang namanya. Jadi ini sekedar contoh takeran dan timbangan, kan bukan takeran timbangan doang, ada hitungan, kalau ngitung harus pas, ada ukuran meteran pun begitu juga, nggak boleh tuh dikurang-kurangin. Inilah hebatnya agama Islam, memerintahkan umatnya tetap berbuat baik di dalam dagang, jual beli, jangan merugikan orang lain. Ya betul, memang dagang mencari untung, tapi jangan cara yang tidak benar, yaitu merugikan orang lain. Mencari untung wajar, masih dagang gak ada untungnya, itu sih bukan dagang namanya, sedekah aja ketahuan. Setiap orang yang dagang ingin untung, silakan. Bahkan yang jadi masalah, untung itu boleh gak banyak, gak ada larangan, selama pembeli redha membelinya. Ya cuman kan kalau zaman sekarang untung terlalu gede, ya jualannya nggak laku biasanya, karena orang udah banyak mengerti, ya, melalui HP ditanya ini berapa harganya, ya anggap orang beli sekali doang, nanti pindahlah ke tempat lain yang lebih murah. Tapi sih yang saya tahu agama nggak pernah membatasi untung. Belum ketemu saya ayat atau hadis untung mesti sekian persen, nggak ada itu. Itu dilihat pasaran lah, keadaan. Kemudian di ayat bawah lagi, tadi itu Nabi Hud itu, ya, surah Hud 85. Nah ayat selanjutnya ini juga tentang takeran dan timbangan. Nah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Ini dosa besar, celaka besar bagi yang curang. Bagaimana itu curangnya? Diterangkan ini dalam menakar dan menimbang. Yaitu, ini bentuk curangnya ini, orang-orang yang apabila menerima takeran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Kalau dia menerima, ini pedagang, kalau dia membeli, dia ingin penuh, pedagang. Kalau beli ingin dipenuhi, ya, nggak boleh kurang begitu. Tapi ntar kalau jual, nah dikurangin. Nah ini kan enak,
di dirinya, tidak enak pada diri orang lain ini. Ini namanya curang ini. Tuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, menakar menimbar untuk orang lain, maksudnya ketika jual mungkin pakai takaran, mungkin pakai timbangan, tapi diapain? Dikurangin, mereka mengurangi. Terus Allah nasihatin, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Apakah mereka tidak sadar bahwa nanti ada hari pembangkitan? Di hari pembangkitan itulah hari pembalasan. Jadi dikatakan, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi dari 2 ayat tadi, 3 ayat ya, semuanya itu menyuruh untuk berbuat baik, baik dalam bisnis dan dalam segala hal. Nah, dalam bisnis ya, ketika kita menakar, ketika kita menimbang, jangan dikurangin. Kalau dikurangin itu tidak berbuat baik, itu namanya curang. Memasuki hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghlaza lahu fa hamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan summa qala a'tuhu sinnan misla sinnihi qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinnihi qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'a muttafaqun alaih. Nah, ini penting nih hadis ini. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutangnya. Nabi pernah minjem, konon kalau nggak salah minjem seekor onta. Minjem seekor onta. Ini pengertian minjem ini kayak minjem uang. Jadi uang itu kita manfaatkan, itu onta dimanfaatin oleh Nabi. Apakah nanti disembelih atau apa? Ya habislah tuh onta, nanti digantikan. Ya. Jadi sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW untuk menagih hutangnya, lalu bersikap kasar terhadap Nabi SAW. Ya wajarlah, yang punya duit ya ngamuk-ngamuk juga dikit-dikit. Apa istilahnya, dia marah-marah lah begitu. Di hadapan Nabi marah-marah dia. Kalau nggak salah waktu itu dia belum Islam. Jadi lalu bersikap kasar terhadap Nabi SAW. Sahabat malah yang marah nih. Maka para sahabat ingin segera membalas kekasarannya kepada Rasulullah SAW. Tapi apa jawab Nabi? Maka beliau bersabda, biarkan katanya, biarin, enggak apa-apa dibicara, biarin, agak keras biarkan dia. Kenapa? Wajarlah, dia yang ngutangin, dia yang minjemin. Itu yang punya uang ya agak galak, agak panas ya wajarlah. Yang penting kan enggak melampaui batas, misalnya memukul atau bagaimana ya. Jadi kata Nabi, biarkan dia. Ketika tuh yang meminta hartanya, ontaknya dengan suara keras ya. Karena sesungguhnya bagi pihak yang benar berhak berbicara. Bagi pihak yang benar, bagi pihak pemilik ya, dia kan meminta apa itu tadi, meminta ontaknya untuk dikembalikan ya. Wajarlah dia agak keras bicaranya. Kemudian bersabda, nah setelah itu Nabi perintahkan, berikan padanya onta yang usianya sama dengan miliknya. Minjem onta yang 5 tahun misalnya ya, kemudian tubuhnya sekian-sekian, maka nanti pulangin yang 5 tahun juga sekian. Ini namanya tolong menolong ya, tolong menolong. Jadi untungnya mana? Untungnya di akhirat, pahala. Meminjamkan
Apa ini uang? Cuman kalau uang kan repot, uang itu kan harganya nanti yang akan datang bisa turun, itu yang agak repot ini. Ya, orang pinjam uang 1 juta, ya, dipulangin setelah 10 tahun. 1 juta dulu dapat emas berapa gram? Anggap dapat emas 2 gram. Ketika dikembaliin 1 juta juga hanya dapat emas 1 gram. Coba pikirin. Apakah nggak kasihan itu yang menolongin itu? Kasihan itu. Ya, harus dipikirkan. Berbeda kalau minjem emas. Emas tetap dalam arti misalnya minjem emas 10 gram, tetap 10 gram nggak berubah. Masalah harganya naik tuh nggak apa-apa. Ya. Jadi ini yang repot kalau minjem uang bertahun-tahun. Setelah sekian puluh tahun dikembaliin segitu juga. Ini yang minjem nggak tahu diri lagi. Kalau Nabi coba denger ini, Nabi dia tahu bukan main. Nih lihat. Jadi mula-mula Nabi mengatakan berikan padanya onta yang usianya sama dengan miliknya, karena nggak begitu lama sih minjemnya. Cariin gantiin onta yang sama. Ya. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak menemukan onta yang lebih bagus dari miliknya. Gak ada. Jadi gak ada onta yang sama begitu. Ini kurang pas dia ngartiin ini. Dia ngartiin, wahai Rasulullah, kami tidak menemukan onta yang lebih bagus dari miliknya. Maksudnya kami tidak menemukan onta yang sama dulu yang kita pinjam. Begitu. Jadi misalnya umurnya 2 tahun, maka pulangin lagi onta yang umurnya 2 tahun. Begitu maksudnya. Tapi diterjemahkan agak aneh sedikit ini. Kami tidak menemukan onta yang lebih bagus dari miliknya. Malah justru yang kalau lebih bagus, kata Nabi, kasih yang lebih bagus. Ini malah dibilang gak ada. Wahai Rasulullah, kami tidak menemukan onta yang lebih bagus dari miliknya. Beliau bersabda, berikan itu padanya, berikan itu yang lebih bagus. Jadi ini kalimat tidak ini dia agak ngerusak ini. Jadi wahai Rasulullah, kami menemukan onta yang lebih bagus dari jangan pakai kalimat tidak. Ya, ini dia nambahin tidak, jadi kacau pemahamannya. Kan mula-mula Nabi bilang berikan onta yang sama dulu yang kita pinjam. Nggak ada, ya udah, ada yang lebih bagus, ada, kasih yang lebih bagus, begitu. Nih. Jadi wahai Rasulullah, kami jangan bilang tidak, kami tidak kan, kami menemukan onta yang lebih bagus dari miliknya. Beliau bersabda, berikan itu padanya, berikan lebih bagus, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pembayaran hutangnya. Jadi orang minjem kemudian kita lebihkan, itu boleh, asalkan jangan disyaratkan. Kalau disyaratkan itu jadi haram. Dalam istilah fikih namanya riba. Kamu minjam uang, iya, wah ini uang nggak sembarangan ini uang kalau kamu pinjam sebulan atau 2 bulan maka harus dilebihkan. Pinjam 1 juta, ya gantiin 1.100.000, disyaratin misalnya, nah itu haram, itu riba namanya. Tapi kalau nggak ada pembicaraan terlebih dahulu, saya bilang pinjam uang 1 juta, ini waktu saya pulangin 1.100.000, boleh. Ya anggaplah pulangin 1 juta, tapi daging sapi 5 kilo, ikan bandeng 10 ekor, tambahannya boleh. Kalau disyaratin jadi riba, walaupun bukan bentuk uang. Pinjam 1 juta. Berapa hari? Sebulan, boleh. Tapi nanti pulangin 1 juta sama daging kerbau, daging sapi 5 kilo. Kemudian ikan bandeng 10 ekor. Itu haram tuh, jadi riba itu daging. Nggak boleh. Tapi kalau dia sukarela dan pemilik uang tidak mensyaratkan. Ini pemilik onta nggak mensyaratkan. Nabi pun tidak menjanjikan. Ya, kata Nabi kan tadi, cariin yang sama itu ontanya. Kata sahabat, nggak ada wahai Nabi, ada yang lebih bagus. Udah kasih yang lebih bagus. Sebaik-baiknya kamu adalah yang bagus ketika membayar utang.
ini bagus dia ini, ya, baik pembayarannya. Nah, ulama fikih mengambil kesimpulan tuh, kalau orang minjam uang, kemudian waktu mengembalikan tidak ada sebelumnya syarat-syarat tertentu untuk dikembalikan lebih banyak, itu hukumnya halal saja. Tapi kalau disyaratkan itu jadi riba. Coba kita lihat di bawahnya. Pelajaran-pelajaran hadis 1, anjuran untuk bergaul dengan baik dan berlemah lembut dalam berbicara meskipun berada di pihak yang benar, yaitu anjuran lah. Hak milik yang berada di tangan orang lain boleh diambil paksa asal tidak melanggar syariat Islam. Maksudnya ini orang tadi kan minjem, jadi meminta dong, wajar, ya nggak apa-apa meminta. Cuman ini dia mengartikan ini kurang pas ini. Dibilang hak milik yang berada di tangan orang lain. Tadi kan dipunya onta itu seseorang, Nabi pinjem. Jadi ontanya itu kan hak milik dia, Nabi pinjemkan, boleh diambil paksa asal tidak melanggar syariat Islam. Minta dikembaliin sesuai dengan perjanjian, udah jatuh tempo gitu. Jadi milik seseorang wajib dikembalikan. Saudara, orang tuh yang meminjamkan berarti kan telah berbuat baik kepada kita. Nah, kita pun berbuat baik lagi, kembalikan dengan segera, kembalikan sesuai perjanjian, udah jatuh tempo begitu. Jangan tunda mulu, ntar besok, tarsok begitu. Kasihan orang yang meminjamkan, dia telah berbuat baik kepada kita. Itu ada hadis mengatakan kalau kita meminjam sesuatu dan niat ingin mengembalikan, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Yang penting di hati kita ingin mengembalikan. Minjam uang sekian, ada niat ingin mengembalikan, kita berusaha nabung dikit, insya Allah akan dapat. Allah akan bantu. Itu kadang-kadang yang nggak kebayar emang nggak ada niat ingin mengembalikan, cuek aja. Udah dapat nggak dipikirkan. Agama tidak demikian. Ya. Nih, nomor 2, ketika membayar hutang kita boleh membayar lebih dari jumlah yang kita hutang, asalkan tambahan tersebut bukan keharusan yang disepakati sebelumnya. Nggak ada kesepakatan. Ya. Kalau ada kesepakatan jadi riba itu. Nomor 3, sebisa mungkin kita tidak berhutang, karena orang yang berhutang berada di posisi yang rendah atau hina. Sebaiknya begitu. Nabi pernah bersabda begitu, iyyakum wadain, jauhilah daripada hutang. Karena hutang itu membuat kalau kita ketemu dengan pemilik uang kita malu. Di waktu malam kita akan berpikir terus begitu. Jadi hidup kita enggak begitu tenang. Kalau bisa hidup tanpa hutang, kalau bisa. Tapi agama enggak melarang. Zaman sekarang semua kredit, mobil kredit, hutang, rumah kredit, hutang. Yang penting kuat bayar. Kalau enggak mampu bayar, kita meminjam, kita mengutang, hukumnya haram. Enggak kuat bayar kok, enggak ada ungkulan begitu. Enggak ada kemampuan untuk melunasi, menghutang. Jadi haram itu. Boleh menghutang asalkan mampu melunasinya. Nah, begitu. Bagaimana Pak? Lagi? Ada yang bertanya? Siapa silakan. Ada yang bertanya? Siapa silakan. Baik, saudara-saudara, nanti kita lanjutkan lagi ya di hadis kedua tentang jual beli, tentang berbuat baik, penjual berbuat baik, pembeli berbuat baik. Nah, itu bagus sekali. Jangan ada saling menipu, penjual menipu, barangannya barang tiruan, timbangannya dikurangin, pembeli menipu pakai uang fotokopi misalnya, atau pakai uang palsu. Aduh, zaman sekarang berat. Jadi masing-masing orang ingin berlomba-lomba
ya semacam merugikan orang lain, bukan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Aneh memang zamannya udah. Ya kita nggak boleh ya nurut-nurut ya, nggak boleh terpengaruh dengan keburukan-keburukan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diredhoinya. Dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk juga dosa ibu bapak, dosa guru-guru kita, mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum